Terjadinya pemadaman listrik itu dapat terjadi kapan saja, baik itu karena faktor alam seperti badai atau gempa bumi atau faktor buatan manusia seperti kerusakan jaringan listrik. Ya. Jadi sistem emergensi ini adalah memang sistem cadangan yang dirancang untuk memasok listrik saat terjadi pemadaman. Jadi sistem emergensi listrik ini dapat digunakan di perumahan, kantor, tempat umum seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, atau gedung-gedung perkantoran. Nah, yang mana kita harus mengetahui pentingnya memiliki daripada sistem listrik darurat. Yang pertama itu adalah menjaga ketersediaan listrik. Jadi dengan kita memiliki sistem listrik darurat, kita dapat memastikan bahwa sumber listrik itu tersedia di rumah maupun di kantor. Yang kedua di sini adalah kerugian daripada finansial, terutama jika kita memiliki bisnis yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Jadi dengan memiliki sistem listrik darurat, yaitu kita dapat memastikan bahwa bisnis itu dapat berjalan dan kehilangan pendapatan itu dapat diminimalisir. Yang ketiga di sini adalah meningkatkan keamanan. Jadi saat terjadi pemadaman listrik itu lampu itu jelas akan padam dan area sekitar itu akan menjadi gelap, dan ini dapat mempermudah tindakan kriminal seperti pencurian atau perampokan. Nah, seperti itu ya. Dengan memiliki sistem listrik darurat itu kita dapat memastikan bahwa area di sekitar rumah atau kantor itu tetap terang dan tidak memberikan kesempatan bagi tindakan kriminal. Keempat di sini adalah meningkatkan kesehatan. Jadi dengan adanya pemadaman listrik itu alat seperti air conditioning itu tidak bisa berfungsi. Selain itu juga ketika Anda memiliki peralatan medis yang bergantung pada peralatan listrik, itu seperti alat bantu dengar atau alat nebulizer, nah itu kehilangan listrik itu dapat mengancam kesehatan Anda. Yang kelima di sini adalah menjaga produktivitas. Jadi tanpa listrik itu banyak pekerjaan-pekerjaan itu yang terhambat yang tidak bisa kita selesaikan. Makanya dengan memiliki sistem kelistrikan darurat itu kita bisa memastikan bahwa kegiatan di rumah itu atau di kantor itu tetap berjalan dan produktivitas itu tidak terganggu. Nah, di sini ada beberapa komponen yang menjadi pilihan untuk kita membackup jaringan listrik tersebut. Yang pertama itu adalah UPS, Uninterruptible Power Supply. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa tegangan yang dihasilkan oleh UPS itu minimal 87,5% dari tegangan sistem. Berikutnya, baterai yang ada di UPS itu mampu menyuplai kapasitas beban dengan minimal waktu 1,5 jam. Itu yang perlu diketahui. Yang kedua di sini adalah tentu saja genset atau generator set, yang mana kapasitas genset ini itu memiliki kapasitas yang memadai untuk semua beban yang akan dioperasikan secara bersama. Jadi waktu penundaan genset atau interlock yang diizinkan itu berkisar kurang lebih 15 menit, gitu ya. Yang berikutnya, genset itu harus mampu menyuplai listrik sekurang-kurangnya 2 jam untuk beban secara menyeluruh dengan waktu bersamaan. Dan genset itu memerlukan waktu lebih dari 10 detik pemanasan sebelum menyuplai listrik ke beban. Yang ketiga di sini adalah trafo cadangan. Jadi kita memiliki ada beberapa trafo. Apabila terjadi kerusakan pada trafo utama, kita harus memiliki trafo cadangan, yang mana kapasitas daripada trafo cadangan ini harus mampu
menyuplai daripada beban normal. Yang keempat di sini adalah sistem jalur kelistrikan terpisah untuk keadaan darurat. Jadi artinya kita harus memiliki 2 buah panel, yang mana panelnya satu itu untuk beban normal, yang kedua adalah panel beban emergensi yang disuplai dari panel normal maupun yang langsung di bypass melalui kabel feeder utama. Jadi untuk panel sistem kelistrikan darurat ini biasanya digunakan untuk beban-beban emergensi seperti lift, eskalator, lampu darurat, dan sebagainya. Yang kelima di sini adalah baterai portable. Jadi penggunaan daripada baterai portable ini biasanya digunakan untuk lampu DC, yang mana tegangan daripada baterai tersebut minimalnya adalah 87,5% dari tegangan sistem untuk semua total beban lampu yang kita pasang.